Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan hadis tematik pada masa stagnasi, yaitu pada tahun 450 sampai 660 Hijriah, masa kebangkitan pada tahun 660 sampai 1100 Hijriah, dan masa kemunduran dan perumusan keilmuan hadis tematik, yaitu pada tahun 1100 sampai 1400 Hijriah. Nah, pada masa ini hadis tematik cenderung bersifat repetitif terkait tema, yakni adalah tanpa inovasi yang berarti. Selain itu, aktivitas kajian hadis tematik pada masa ini juga sebagian besar hanya berupa peniruan dari masa-masa sebelumnya, yaitu berupa himpunan dari berbagai tema sebelumnya atau sekedar ringkasan dari karya yang pernah ada. Nah, seperti kumpulan hadis tema penyembuhan ala Nabi, hukum Islam, keutamaan-keutamaan, anjuran dan larangan, pendidikan, huru-hara atau fitnah dan sebagainya. Terkait tema penyembuhan ala Nabi, Dia Al-Din Al-Maqsidi menulis kitab Al-Tib Al-Nabawi, Ahmad Ibnu Yusuf Al-Tifastani menulis Al-Shifa Fitib an Sayyid Al-Mustafa, Abdul Al-Latif Ibnu Yusuf Al-Baghdadi menulis Al-Tib min Al-Kitab wa Al-Sunnah dan lain sebagainya. Dalam tema hadis-hadis hukum, Is Al-Din Ibnu Abdul Salam menulis Al-Imam fi Bayan Adillah Al-Ahkam. Dalam tema keutamaan-keutamaan, anjuran dan larangan dalam Islam, pendidikan, huru-hara atau fitnah dan sebagainya ditulis oleh Ahmad Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqsidi dengan judul Fadl Al-Jihad wa Al-Mujahidin, dan penulis atau tokoh-tokoh lain yang menulis kitab-kitab dalam tema demikian. Dan karya lain dengan tema yang sama ditulis oleh Abu Al-Qasim Abdul Al-Karim Ibnu Hawazan Al-Busyairi dengan judul Al-Arba'in, Fitasi Al-Mu'amalah dan lain-lain. Nah, pada tahun 660 hingga 1100 Hijriah, karya besar dalam bidang hadis kembali menggelora. Banyak karya penting yang ditulis para pakar masa itu, baik dalam tema yang sama, namun dengan judul yang berbeda atau terkait tema memang berbeda-beda, seperti tema hukum Islam atau Al-Hadis Al-Ahkam, doa dan zikir, Al-Adiyah wa Al-Askar, keutamaan-keutamaan atau Al-Fadail, anjuran dan larangan dalam Islam, Al-Targhib wa Al-Taghrib, tanda-tanda kiamat, Asyrat Al-Sa'ah, penyembuhan ala Nabi, Al-Tib Al-Nabawi, dan lain sebagainya. Penyembuhan temanya pun makin beragam. Selain itu, tokoh-tokohnya pun dikenal relatif sangat produktif. Satu tokoh bisa melahirkan karya dalam berbagai tema hadis. Di antara tokoh terkenal produktif pada masa ini adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Suyuti. Nah, selanjutnya yaitu dalam tema hadis-hadis hukum yang lahir pada masa ini, muncul beberapa nama besar yang menulis karya yang kemudian menjadi karya monumental, seperti Ibnu Daqi Al-Id menulis Hikam Al-Ahkam, Syarah Umdah Al-Ahkam, dan Al-Imam bi Al-Hadis Al-Ahkam. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Bulughul Al-Maram min Adillah Al-Ahkam, yang kitabnya saya pinjam ini dari perpus sebagai contohnya. Ini dia. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah kitab Bulughul Maram min Adillah Al-Ahkam yang pada jilid 10. Ini bisa dilihat. Baik, yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh lain yang menulis tema hukum pada masa ini diantaranya adalah Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir dengan judul Haja Al-Wada, Syams Al-Din Ibnu Talun Al-Salihi dengan judul Ta'yid Al-Inkar li Adyan Al-Tuyur wal Nawimiha fil Awqar, Tahqiq Al-Falah fi Tariq Al-Isyarah bi Al-Silah, dan Al-Tarsyih li Bayan Salah Al-Tasbih, dan kitab dan tokoh-tokoh lain yang menulisnya. Dalam tema hadis doa dan zikir, beberapa tokoh yang lahir pada masa ini di antaranya adalah Ibnu Taimiyah menulis karya dengan judul Al-Kalim Al-Tayyib, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menulis Al-Wabil Al-Syayyib bin Al-Kalim Al-Tayyib dan Matali, Al-Sa'ad bi Kasyif Mawaqi Al-Hamad, dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh tokoh yang lain. Selanjutnya yaitu dalam tema keutamaan-keutamaan terdapat banyak tokoh yang menulisnya, antara lain Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hambali menulis Fadail Al-Syam dan Fadail Makkah Al-Waridah fi Al-Sunnah, Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir menulis Fadail Al-Quran, Al-Suyuti menulis Al-Qurar fi Fadail Umar dan Tufah Al-Ujlan fi Fadail Utsman, Al-Arba'un fi Al-Jihad, Al-Qaul Al-Tamam fi Fadl Al-Tailasan, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Syami menulis Fadail Al-Madinah Al-Munawwarah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Bazal Al-Ma'un fi Fadl Al-Ta'un dan Tabyin Al-Ujab fi Warada fi Fadli Rajab, Yusuf Ibnu Abdullah Al-Armiyuni Al-Syafi'i menulis Arba'un Hadisan fi Fadl Al-Qurshi. Dan tokoh penting lain yang menulis tema seperti
Pada tema-tema keutamaan sebelumnya yaitu Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haythami dengan judul Itaf Ahli Al-Islam bi Kusyiyat Al-Siyam, Ahmad Ibnu Abdul Rahim Al-Iraqi dengan judul Syarah Al-Sadr bi Zikir Lailah Al-Qadar, dan tokoh-tokoh lain dalam kitab-kitab yang lain. Selanjutnya yaitu dalam tema anjuran dan larangan dalam agama atau Al-Targhib wa Al-Targhib juga mendapatkan perhatian dari beberapa tokoh. Di antaranya adalah Al-Zahabi menulis Al-Qabair, Ibnu Rajab Al-Hambali menulis Asbab Al-Maghfirah, Mukaffarat Al-Zunub dan Darajat Al-Sawab, Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haythami menulis Al-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair, Zainuddin Al-Malibari menulis Al-Jawahir fi Uqubah Ahlul Al-Kabair, Abdul Ar-Rahman Ibnu Khalil Al-Azra'i Al-Syafi'i menulis Nazair Al-Maghrub fi Takfir Al-Zunub, dan tokoh-tokoh lain yang menulis kitab-kitab lain. Terkait tema-tema yang berhubungan dengan tanda-tanda kiamat, terdapat tokoh yaitu Ibnu Katsir Al-Dimashqi dengan judul Alamat Yaum Al-Qiyamah dan Al-Fitan wa Al-Malahin. Al-Syakhawi menulis kitab dengan judul Al-Qana'ah Fima Yahshun Al-Ihata Bihi Min Asyrat Al-Sa'ah, dan tokoh-tokoh lain dalam kitab-kitab lain yang ditulisnya. Selanjutnya, dalam tema-tema yang lain didapati para ahli juga memberikan perhatiannya melalui berbagai karya besar, antara lain Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab yang berjudul Tasbihah Al-Aba fi Faqdan Al-Abna, Abwab Al-Sa'adah fi Abwab Al-Syahadah, Al-Gunya fi Masalah Al-Ruqyah. Al-Suyuti menulis Lataif Al-Ma'arif wa Za'if Al-Yawm wa Al-Lailah wa ma rawahu Al-Wa'un fi Akbar Al-Ta'un Al-Madla Al-Badrain fi ma yu'taj lahu maratain, dan tokoh lain yang menulis kitab-kitab lain. Tema lainnya ditulis oleh Abdul Al-Aziz Ibnu Muhammad Al-Hamwi dengan judul Mustanad Al-Ajnad fi Alad Al-Jihad dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, pada tahun 1100 sampai 1400 Hijriah, kajian hadis tematik mengalami kemunduran. Meskipun di saat yang sama mulai muncul perumusan konkret keilmuan hadis tematik. Pada masa ini, para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Karya-karya yang dilahirkan pun tidak bisa disejajarkan dengan karya pakar yang hidup antara tahun 660 sampai 110 Hijriah, terutama mereka yang berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah dan Al-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah yang sudah berhasil menulis karya dalam berbagai tema dan beragam judul. Masa pada tahun 1100 sampai 1400 Hijriah ini bisa dikatakan merupakan masa kemunduran hadis tematik. Kemunduran dalam pengertian tidak hanya mengalami stagnasi, namun sama sekali secara umum tidak ada perkembangan yang signifikan jika dibandingkan masa-masa sebelumnya. Masa kemunduran yang dimaksudkan pada poin ini jika diukur dengan tingkat produktivitas. Beberapa nama seperti Al-Dihlawi, Abu Al-Hasan Al-Kabir, Muhammad Hayya Al-Sindi, Ismail Al-Ajluni, Muhammad Ibnu Ahmad Al-Safarini, Muhammad Ibnu Ismail Al-San'ani, Muhammad Sa'id Al-Sumbul dan Abdul Al-Ghani Al-Nablusi disebut sebagai tokoh-tokoh yang terkenal mengambil bagian untuk tetap menjaga tradisi penulisan hadis dalam berbagai tema. Tema-tema hadis yang muncul pada masa ini tidak jauh berbeda dengan tema-tema masa sebelumnya, yakni keutamaan atau fadail, anjuran dan larangan dalam agama, yaitu Al-Targhib wa Al-Tarhib, huru-hara, fitan, serta tema-tema fikih dan akidah. Dalam tema keutamaan, anjuran dan larangan dalam agama antara lain ditulis oleh Ali Al-Qari Al-Harawi dengan judul Arba'un Hadisan fi Fadl Al-Quran Al-Mubin. Muhammad Ibnu Ja'far Al-Qatani menulis dengan judul Bulughul Maram bi Bayan ma tanfiru minhu al-malaikah al-kiram, dan tokoh-tokoh lain yang menulis kitab-kitab lainnya. Dalam tema yang sama, Hasan Ibnu Ibrahim Ibnu Bitar Asy-Syafi'i menulis kitab yang berjudul Al-Irsyad fi Fadl Al-Jihad. Shadiq Hasan Khan menulis Al-Ibrah mimma ja'a fi Al-Ghazwi wa Al-Syahadah wa Al-Hijrah, dan tokoh-tokoh lain yang menulis kitab-kitab yang lain. Selain itu, dalam tema-tema yang telah tersebut demikian, Muhammad Ibnu Ja'far Al-Qatani juga menulis sebuah karya yang berjudul Syifa Al-Askam wa Al-Alam min wa yukafiru ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min al-zunub. Al-Syaukani menulis Tuhfa Al-Zakirin. Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdul Al-Baqi Al-Zarqani menulis Risalah fi Al-Tahniyah wa Al-Ta'siyah wa Al-Islam Bain Al-Nas. Muhammad Ibnu Ahmad Al-Safarini menulis Al-Lum'ah fi Fadail Al-Jum'ah, Al-Dur Al-Munnazam fi Fadli Syair Allah Al-Muharram,
Ad-Durr Al-Mansur, Bifadli Asyura, Muntakhab Al-Zudi li Al-Imam Ahmad, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.